Kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi yang dilakukan para pembuat gaduh ini, yang telah menguras energi kita lebih dari setahun ini, ternyata selain dimanfaatkan menjadi panggung bagi para pengacaranya, juga membuat kita jadi mengetahui bagaimana ketidakmampuan para pengacaranya untuk membela kliennya. Nah, kliennya ini juga nggak sadar bahwa dia pun dimanfaatkan oleh para pengacaranya dengan melakukan praktik berkali-kali, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan apa yang dituduhkan kliennya itu kepada Pak Jokowi. Pada video kali ini, aku ingin menampilkan bagaimana perbedaan kelas antara pengacaranya Pak Jokowi dengan pengacara para pembuat gaduh ini. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta, dan faktanya kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini lebih sering mempermalukan dirinya daripada menjadi pelajaran buat kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu tidak hanya dibutuhkan kemampuan intelektualitasnya, tapi juga adab dan budi pekerti, serta kemampuan menahan emosi, termasuk dalam berdebat. Baiklah teman-teman, kita mulai dari video yang menampilkan bagaimana sikap yang dimiliki oleh Yaakob Hasibuan, salah seorang pengacaranya Pak Jokowi, yang kalem, tidak pernah menyerobot orang bicara, tapi mampu membuat si pancin hanya bisa cengar-cengir aja. Kita mulai dari video yang pertama, dan beberapa klip berikutnya akan aku tampilkan. Mau melakukan pra peradilan lagi. Walaupun putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa kalau ini dipisah-pisah, yaitu bentuk nyata upaya menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Kalem aja dia. Dan itu penyalahgunaan pra peradilan. Itu bukan kata saya, Mbak. Ya. Itu kata pertimbangan hakim di putusan pengadilan. Jadi kalau itu tetap mau dilakukan, ya monggo. Saya yakin semua hakim ini sedang menonton dan melihat perkara ini semua. Jadi ketika itu tetap dilakukan, ya silahkan. Kalau dari kami prinsipnya, pokok perkara harus diperiksa secepat mungkin agar semua pihak, Mbak, bukan hanya kami, kembali lagi, mendapatkan kepastian hukum. Mas Refli, tadi kalau ada kata-kata dari Bang Yaakob bahwa ini kalau kemudian berlangsung panjang, lama di proses pra-peradilan, kasihan juga karena tidak ada kepastian hukum untuk Mas Roy. Jawaban Anda seperti apa? Jawaban saya capek deh. Kayak gini pengacara. Anda ini gimana ya? Prejudice begitu ya? Begini, Nggak bisa berdebat. sidang itu bakal lama atau bakal tidak? Jawabannya ini Itu kan bergantung pada proses. yang memperlihatkan dia soal pengacara. Anda pikir enak mengajukan pra-peradilan? Ya siapa suruh? Loh. Itu Makanya ke pokok perkara, Refli. menyampaikan replik itu 2 jam waktunya, cuma bikin permohonan sebelumnya, bikin kesimpulan. Itu kerja lawyer yang nggak ringan itu. Apalagi kita kan semua bekerja pro bono kan. Tapi kita punya Lantasan komitmen sibuk untuk minta ganti menegakkan rugi. keadilannya. Jadi sekali lagi tolong jangan digiring ya bahwa seolah-olah menggunakan fasilitas pra peradilan itu adalah upaya menunda-nunda. Itu satu. Mereka mengaku pro bono. Terus dari mana bukti-bukti transferan sebagai jasa mereka itu? Itu apa? Apa gunanya bukti transferan dari untuk uang makan, uang konsultasi? Itu apa? Berharap kan ketika hakim itu memberi celah kepada kalian bahwa kalian dalam hal ini ada memiliki kesalahan karena tidak melibatkan Kementerian Keuangan. Bukannya sadar diri, malah berusaha untuk mengajukan pra-pit lagi supaya Kementerian Keuangan dilibatkan. Ini pro bono. Habislah kau, Roy. Habis kau dibuat pengacara kau ini. Gak akan sampai nih kasus kau ini. Terus kau jadi orang yang pecundang. Karena kau didampingi oleh para pecundang seperti si Refli Harun ini. Next. Cuma dengan Yaakob Hasibuan inilah. Si Panci cuma bisa cengar-cengir aja. Kita dengarkan. Mas Roy, saya ingin nanya. Ya, hanya mohon dijawab dengan jujur. Apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM.
katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Kalau punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja Betul. atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan Oh, ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan Udah kita. tahu orang, udah tahu. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke surat UGM ya? keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM Loh, sebagai iya. yang karena mengeluarkan. saya lulusan sana asli, Mas. Oke, Terus berarti Pak Jokowi berarti juga. Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM, ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan Nah, itu nggak dilihat. jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena Ketawa kok itu. melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan, Nggak, kiri ini sama kanan. sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mampus kau, mampus kau. Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti Bukan, tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana? seorang Source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh Itulah saya kebodohan dan si Dr. Panci Respon, ini. itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa Mampus kau. itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar. Nah, itulah memperlihatkan kebodohannya ini. Inilah para pecundang ini. Berikutnya ya. Memang beda kelas nih pengacaranya Pak Jokowi. Pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa dari mana? Ih, cengengesan aja kau Panci. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam satu perkara. Dapat Tahan loh deh giginya kayak gitu terus. Mungkin karena dari pengadilan, Mbak. Pengadilan. Tahan lama gini terus. Gak bisa, si Panci ini paling gak bisa berhadapan sama pengacara Pak Jokowi. Gak bisa dia. Makanya dia itu beraninya cuma sama ini, sama relawannya Pak Jokowi. Itu pun makin lama dia makin terdesak. Berharap dia. Bahkan dia minta Kak Iman jangan diundang relawan Pak Jokowi. Inilah manusia-manusia pengecut bacol ini. Banyak bacot aja. Sekarang kita ke Pak Rifai. Orang yang paling sering untuk hadir menghadapi ini pengacaranya si Panci ini di berbagai acara talk show. Para pengacara Pak Jokowi ini profesional, nggak perlu didampingi emak-emak, nggak perlu pakai tim sorak, santai aja menghadapi ini karena mereka punya kualitas. Beda sama orang-orang ini, modal bacot. Termasuk ini Al-Katiri nih. Kenapa pakai narasi kalau Menghadapi kakek-kakek pikun ini. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya, kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua, bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru beliau ini datang harus ada panggilan sidang. Panggilan sebagai saksi. Ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada dia datang nggak, untungannya mau ngapain kan? Bingung. Jokowi akan membawa ijazahnya. Kan ijazahnya udah di Barreskrim. Nggak ada intelektualitas sama sekali. Ada 2 ijazahnya. Kan sudah dijelaskan Pak Jokowi ingin menunjukkan seluruh ijazahnya dari SMP hingga S1. Yang sudah disita ijazah SMA dan S1. Berarti yang dibawa yang mana? SD dan SMP dong. Gitu loh. Itu logis-logis aja gitu ya. Kita coba video berikutnya ya. Apa dihadirkan ijazah itu? Iya. Solo. Dia pidana yang temannya mengatakan, iya, Bambang Tia mengatakan dia tidak punya ijazah. Itu yang lapor siapa, Pak? Loh, betul. Tapi Pak Jokowi masalahnya datang sebagai apa di situ? Masalahnya apa? Bukan saksi korban, Pak. Tapi jaksa hanya membawa Bukan, you bilang hadir. Bicara Sabar hadir. ya, Pak Rifai ya. Nggak mungkin Pak Jokowi datang di perkaranya. Kenapa tidak dihadirkan? Pak Menteri diketawain, Pak. Kenapa tidak dihadirkan? Ada apa kalau datang Dengar suara si Panci tuh. Lamisnya lagi Kenapa muncung tidak gitu. dihadirkan? Itu kan masalah ijazah. Ijazahnya nggak dihadirkan. Dan Pak Jokowi atau ijazah?
Kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau bohong kan yang Bapak tanya ini masalah kehadiran Pak Jokowi atau ijazah? Ya bukan begitu. Artinya putusan itu mengenai ijazah. Yang dimasalahkan ijazah, bukan Jokowi. Tapi Jokowi dalam hal ini kan harus diperiksa, harus dihadirkan. Siapa bilang, Pak? Beliau bukan saksi korban, bukan saksi di perkara itu, Tapi Pak. kan ijazahnya yang dimasalahkan. Kenapa ijazah fotokopi yang Bapak diberi? tanya sama jaksa. Sekarang yang Intinya kami nggak ada kaitan dengan perkara memberikan itu, fotokopi bukan pada saksi, jaksa jadi itu tidak jaksa. hadir. Oke. Kalau ada panggilan jaksa pasti Luar biasa memang. Sama nih, sama kayak si Panci nih. Kok jadi Pak Jokowi yang mereka desak untuk membuktikan ijazahnya palsu atau enggak? Kan seteheng ini kok kota Medan. Ya dengerin. Anda yang bertanggung jawab karena membuktikan menuduh ijazah itu palsu. Ada legalisasi yang baru. Ini jangan dihitung dulu kalau Jokowi adil. Belum ada bukti Jokowi itu pernah adil. Jangan Terus kalau adil gimana, Pak Roy? Apa yang cocoknya Pak jumpa sama si Panci ini jalan yang sepi? Bukan ngapain? Bagusnya apa? Dia bagus harus adil dia karena dia bertanggung jawab terhadap ijazah yang dituduh palsu itu. Udahlah itu kan Pasti dia akan palsu. mempertanggungjawabkan itu semua. Kan? Balik pula. Anda yang menuduh Makanya ijazah itu jangan palsu. ada legalisasi yang Tanpa baru. pertanggungjawaban. Ini Itu harus ada dipertanggungjawabkan legalisasi yang justru. baru lagi. Dan sidang ini kan memeriksa Anda, bukan memeriksa Pak Jokowi loh. Bagaimana Kenapa panik? Ijazahnya nggak Ada aja inilah. Kali ini Pak Firmanto Firmanto Laksana. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Nyengesan aja kerja si Panci. Tahan loh dia kayak Dia gini terus. mengatakan bahwa itu palsu. Bisa bermenit-menit loh dia kayak gini tahan. Tidak punya bukti. ilmu pengetahuan. Sekarang Beliau baru berkata dilakukan pengecekan. itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli Beda dalam penelitian kelas ini. memang. Jadi clear Beda banget dan kelas. yang pegang itu adalah alat bukti yang memang Profesor benar-benar itu primary sama evidence. doktor Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari yang wakil rektor. disertasinya plagiat. Itu Itu clear adalah benar palsu. bahwa itu Si palsu. Keluar, Iya. sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, Kan seperti tidak itu. mungkin Kalau ada emang dia ijazah mau tanpa fokus kepada skripsi yang ijazah, benar. Mungkin kayak gini. Cari-cari terus. Skripsinya nggak ada tanda. Tadi cari-cari terus. Masalah tidak Ini cocok fakta, berat fakta dan banget. itu Parameter Sederhana. salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang Apa konsisten lagi itu ini, tidak ha? pencemaran. Ya sudahlah pasal 3 Waktu masih jadi ini, hanya si Panci. membuat Tapi laporan. kenapa? Beda kali lah kelas sama ini. Pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160. Macam sumur dengan langit. Sumur tuh yang berapa puluh meter ke bawah sama langit. Inilah bedanya. Bersuara dan kemudian banyak orang Tak punya adab kau, Uden. dibiarkan menjadi Jadi pelapor gini. kerucukan. Oke. Pak Ahmad. Ini yang saya sebut Ajar, Pak. tidak gentleman, tidak kesatria melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia Oke, enak bentar. saja ngomong. Kau yang memecah belah kau dengan organisasi kau dulu. Saya ingin kasih tahu bahwa Tahu tuh mukanya Ahmad tuh. nggak boleh mengomentari kami. Saudara mengomentari kami. You sampaikan Kan di saja forum ini saling mengomentari. pembelaan. Profesor melawan SH. Bisa mengomentari kami di forum ini. Oke. You punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan. Ya kalau gitu silakan. Profesor melawan SH. Oke. Sok pintar kau, Din. Pak Ahmad. Ini Yang juga ingin saya ini juga katakan, ketularan Jokowi ini. Nggak boleh Tiga orang nggak boleh bebas Itu dari Pusing kepala kita lihat mereka berdebat ini. Dari isinya. Ya. naik penyidikan. Ah, tinggal tersangkanya. Faktanya penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan Iya. saja. Oke. Tapi itu Karena terjadi. itu Saya mau tanya jangan Bang Roy kalau meyakinkan gitu. pasti ada tersangka. Sebentar, Mbak. Saya Itu mau asas menyampaikan. praduga tak bersalah. Saya melanggar. oke. Saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Tutup mulut kau, Din. Tutup Siapkan mulut kau tuh, Din. pembelaan terbaik. Ya, Oke, dan bentar. saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Faktanya kau nggak pernah menang kau. Itu di SP3 karena itu tidak Semua salah. klien kau masuk penjara. Pasti tersangka. Oke, Tidak bentar. lalu Bentar. itu melanggar hak dari Oke, kalau gitu. untuk tetap diperlakukan. Profesor dilawan sama ini sok pintarnya dia. dalam forum. SH melawan profesor. Melanggar hak praduga tidak bersalah. Ini sekarang Pak Firmanto menghadapi si Refli Harun. Di pasal-pasal yang disampaikan itu merupakan hak asasi manusia. Saya mau bawa itu. Bahwa di pasal Kalian sama si Isa ngaji. 28 Si Undang-Undang penghafal Dasar pasal. 1945 ya, huruf G dan J itu mengatur mengenai itu. Harus hadir di situ negara. Dan oleh karena itu pidana pilihan kita. Seperti itu. Dan oleh karena itu ya oke lah kalau ada A dan B silakan. Mereka Kita ini lihat kalau nanti. debat Kita main terbuka personal nanti di nih, persidangan. biasaan. Ini kan terbuka untuk umum. Ya kita lihat nanti, kita exercise. Interupsi. Yang disampaikan silakan aja. Interupsi. Kita akan buktikan. Interupsi. Ya, gitu. Oke, Interupsi. silakan. Ya, Silakan, begini. Mas Haji. Terhadap pengenaan pasal-pasal yang menjadi dasar penetapan tersangka,
menurut saya justru dengan P19 ini setelah dikaji oleh jaksa peneliti justru mengarah kepada Aku capek nyari data kau sengaja di Wikipedia nggak ada. Terpenuhinya unsur-unsur delik. Nggak pernah kau bersidang kuasa. Pidananya menurut jaksa belum terpenuhi. Sehingga kemudian di P19. Kan intinya kan itu. P19 itu kan karena berkasnya belum lengkap. Kenapa berkasnya belum lengkap? Karena belum bisa di P21 kan. Ketika di P21 maka berkas perkara itu lengkap. Oke. Jangan boleh interupsi. Karena ini berkenaan dengan ini. Karena jaksa sudah ikut tidak P19. Jaksa dari Capek kan berdebat. Buktinya si Panci sekarang udah tersangka, SPDP itu ikut. Dan Dan pemilihan bakal jadi terdakwa. mereka tahu. Barulah kan praktik. Keterlibatan jaksa itu melakukan sebuah edit yang kurang. Gak pernah bersidang kau, Sengaji. Jangan mengaburkan penegakan hukum. Ini mengaburkan penegakan hukum ini. Ini seorang profesor, tetapi tidak memahami. Ini lah suka menghina orang. Kayak dia paling pintar nih orang ini. Nah, ini repot ini. Oke, bisa Anda keterlibatan jaksa dalam pra penuntutan itu tidak memeriksa berkas. Personal di sini. Keterlibatan jaksa peneliti dalam tahap pra penuntutan. Saya intervensi sama beliau itu hanya satu. Saya intervensi nih. Saya intervensi. Saya nggak sepakat dengan omongan dia. Meneliti berkas perkara ketika berkas perkara malu kok kan. Zaki Harun kawan kau ini cetek kali ini. Itu tidak ada peran jaksa di situ. Anda salah. Kita fokus di tidak ada peran jaksa di situ. Ada koordinasi, ada. Namanya koordinasi permulaan ada. Tetapi jaksa tidak pernah melihat berkas perkara. Ingat itu. Pra penuntutan. Nanti ini namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itu artinya apa? Ya, maka pra penuntutan artinya apa? Untuk penuntutan lebih lengkapnya. Pra penuntutan itu artinya kewenangan jaksa untuk meneliti. Macam dia yang tahu. Capek kita cari Wikipedia, nggak ada data kawan ini. Tak kapan dia sidang, tak siapa kliennya. Kalau nggak ada kasus Pak Jokowi ini, nggak tahu dia kita keberadaan orang ini. Banyak omong, banyak bacot, inilah. Dan orang-orang kayak gini mau melawan Pak Jokowi. Kan lihatlah perbedaannya antara pengacara Pak Jokowi dengan pengacara ini yang nggak laku ini. Pengacara yang mengais-ngais rezeki dari kasus Pak Jokowi. Ngakunya pro bono. Pro bono apaan? Kok pro bono kok sibuk kan minta ganti rugi tapi kalian masukkan honor kalian. Nggak malu kan? Sisa ngaji itu lagi sambil sidang sambil live streaming dia. Hina kali cara kalian nyari uang itu. Hina kalian semua nih. Gak ada panggung kan ya selain dari menghina orang, memanfaatkan orang lah apa. Cara mencari rezeki dengan menghina, memfitnah dan memanfaatkan panggung ini, kasus ini sebagai kalian mengais-ngais rezeki, ngasih makan anak istri kalian. Gak malu kalian. Beda kelas lah. Gak bisa dibandingkan kayak gini, orang-orang gak beradab dibandingkan orang yang intelektualitasnya memadai, penampilannya sopan, menghadapi orang elegan. Inilah orang-orang gak laku yang gak pernah bersidang. Sampai di sini dulu video aku kali ini ya teman-teman. Dan jika kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mari kita bersama-sama untuk terus melawan ujaran kebencian di negeri ini. Sampai ketemu lagi. Salam. Dan untuk Pak Jokowi, sehat selalu Bapakku. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman.